Muhammadiyah ini mengucapkan kalimat tola'al badru alaina. Itu orang-orang di luar Muhammadiyah ya. Apa ya? Menyongsong keberangkatan saya itu ke Mekah. Ketika itu ini cerita kisah nyata ya, kisah nyata. Jadi pada waktu itu saya berangkat ke Jakarta. Nah, dari Jakarta itulah kemudian saya bersama Ustadz Buya Risman, bersama Pak Goodwill Zubair ya, dan beberapa rombongan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan beberapa organisasi Islam lainnya, kami semuanya berangkat dari Jakarta ke Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji itu yang tinggal jaraknya yaitu sekitar 10 hari lagi. Karena undangan ya istimewa lah tentunya, namanya saja undangan. Itu ya peristiwa di luar dugaan. Yang aneh lagi saudara, ketika saya pulang, itu luar biasa sambutannya. Memang ada orang yang masih belum percaya. Ada plesetan, oh itu paling tidak ke Mekah, tapi ke Pamekasan katanya. Ada yang begitu, itu orang kita sendiri, orang Muhammadiyah ya, yang memang masih ada perasaan sakit hati gitu. Dah bahkan yang aneh lagi itu ada dari Muhammadiyah Sumenep ini. Ada seorang dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumenep ketika itu yang diutus ke Jakarta untuk mengecek kebenaran apakah memang saya diberangkatkan ke Mekah atau tidak. Tentunya ini atas pemberitahuan oleh Bapak Goodwill Zubair ketika itu. Beliau bilang ke saya, Zul, ada utusan dari Sumenep menanyakan tentang kamu. Padahal saya sendiri ketika itu berangkat bersama Bapak Goodwill Zubair, kemudian juga berangkat bersama Risman Mukhtar ya. Di zamannya Lukman Harun, bahkan Bapak Lukman Harun ini memberikan uang $100 kepada saya dan calon haji lainnya ya di bandara ketika bertemu di bandara di Halim Perdana bandara di Soekarno Hatta ya ketika itu. Jadi itu pertemuan pertemuan saya dengan Lukman Harun sebelum beliau meninggal. Tentu saja berita seperti ini yang disangsikan oleh orang-orang tertentu yang tidak puas dengan orang lain. Mungkin ya karena didorong oleh kebencian, karena didorong oleh iri, karena didorong oleh berbagai macam hal lah. Baik positif ataupun negatif itu bisa saja terjadi yang seperti itu. Seharusnya tidak dilakukan oleh mereka. Tapi saya sangat memaklumi karena tidak sedikit juga di Muhammadiyah Sumenep yang masih Muhammadino gitu. Muhammadiyah ya Muhammadino lah. Tidak perlu ditafsirkan, mungkin sudah tahu apa Muhammadino itu. Kalau yang Muhammadiyah sebenarnya itu jiwanya kan tajdid, jiwanya memang benar-benar ingin membawa misi Muhammadiyah. Tapi kenyataannya memang di Sumenep tidak semua orang Muhammadiyah itu yakin dengan ajaran Muhammadiyah. Itu yang saya perhatikan ya dulu. Sehingga saya sering berhadapan dengan mereka ketika itu. Itu kisah lalu ya. Mereka sudah banyak yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Itu dari tokoh-tokohnya ya. Jadi itulah tamsil dari mimpi saya. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 4 perkara yang disampaikan oleh beliau adalah pertama itu rukun Islam pertama syahadat, rukun Islam kedua salat, rukun Islam ketiga zakat, rukun Islam keempat puasa, dan yang rukun Islam kelima itu yang dimaksud yang kelima yang belum dilakukan yaitu haji. Nah, akhirnya saya tahu takwil dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika itu kepada saya.
Sungguh luar biasa. Jadi mimpi yang menjadi kenyataan. Dan tentunya hanya orang-orang yang beriman, yang bersyukur. Jadi bukan hanya ahlul bid'ah yang ngaku-ngaku ketemu dengan Nabi. Saya, orang yang dituduh Wahabi seperti saya, ternyata Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu luar biasa. Tidak pernah saya temui selama perjalanan hidup saya sebagai ahlul bid'ah. Tetapi setelah saya menjadi Wahabi di Muhammadiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata bisa saya temui dalam mimpi. Inilah ya sekedar ulasan tentang apakah Wahabi bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jawabnya iya. Buktinya adalah saya sendiri. Dan itu benar-benar mimpi yang nyata dan menjadi kenyataan. Bukan hanya sekedar ulasan tentang mimpi. Terbukti apa yang dikatakan 4 tinggal 1 tidak dilaksanakan terbukti sesudahnya. Itu saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.